Nah pemirsa, kali ini ada salah satu mention dari Ibu Inung. Nah, kita pengen tahu nih problemnya apa sih yang terjadi kepada beliau. Nah, kali ini kita akan coba cari solusinya bagaimana. Yuk, Mas, kita langsung ke tempatnya beliau kita ya. kunjungi langsung aja ya. Oke, langsung. Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Saya Selma Nadine dan ini Mas. Ya Bu Satrio, Assalamualaikum. Ya. Kedatangan kita kali ini, kita kan dapat mention dari Ibu nih. Kira-kira waktu lalu Ibu kan mention ke kita ya. Oh iya, Jadi, yang melalui tweet itu. Iya, Iya, melalui jalan Twitter, kehidupan. Jalan kehidupan. Iya. Nah, kebetulan kita kesini langsung untuk melihat apa sih problem yang Ibu alami mengenai warung Ibu ini. Karena Ibu kemarin kan mentionnya katanya warungnya nggak laku, apa ada kendala. Benar, gitu, nggak maju-maju. Mungkin Mas Satrio mungkin bisa menjelaskan langsung ke Ibu, siapa tahu bisa menemukan solusi yang terbaik. Ya, soalnya gini Mas, warung saya ini tuh kenapa ya nggak maju-maju gitu. Gitu. Padahal banyak pelanggan, rame juga. Apa sebabnya? Saya juga kadang-kadang nggak tahu. Apa karena banyak pelanggan saya yang banyak utang? Apa itu juga pengaruh aspek itu gitu? Oh gitu, ya. Kebetulan kita kan dari jalan kehidupan ini mungkin satu hal yang perlu saya tanya nih ke Ibu. Satu, tanggal lahir tanggal berapa Ibu? Tanggal saya Iya, 29 29 April. bulan April tahun 8. 80. Nah, kenapa kita tanya tentang tanggal lahir, bulan dan tahun tadi? Karena angka yang kita bawa dalam kehidupan ini, baik yang kita akui di KTP, itu mempengaruhi sebuah karakter diri kita. Nah, Ibu kan bisnis, usaha, otomatis Ibu juga harus mengenal karakter diri. Artinya karakter ini akan Ibu gali hal yang positif supaya usaha Ibu juga baik. Walaupun usaha untuk maju ini ada beberapa poin juga tentang hal yang lain nanti yang perlu dikupas juga. Begitu loh Bu, ya. Jadi kedepannya biar lebih lancar gitu. Biar lebih baik lagi. Ya, kedepannya biar lebih lancar. Selamat gitu, ya. pagi Bu Inung. Cerah banget. Roman-romannya lagi senang nih. Tadi Ibu mau ngapain di sini? Cengar-cengir, baik-baikin saya ya. Pastinya mau ngutang. Enggak ya, enggak ada cerita ngutang. Yang kemarin aja belum bayar, sekarang mau ngutang lagi. Ih, Inung, udah kayak normal aja, langsung tahu aja. Ayo dong Bu, kali ini aja saya mau ngutang beras lagi. Besok pasti saya bayar. Enggak, besok. Utang Ibu itu udah banyak. Utang Ibu itu udah 1 juta. Kemarin bayar cuma 100.000. Utang lagi 200.000. Bukannya malah berkurang, malah nambah. Kapan mau selesainya Bu? Saya ini dagang, pakai duit bukan pakai daun Bu. Udah Bu, nggak apa-apa. Yang penting di sini kan ada Mas Satrio yang akan memberikan solusi kepada ibu-ibu di sini ya. Terutama Ibu biar usahanya juga lancar. Gitu. Mungkin Gimana, Mas Satrio? saya perkenalkan dulu, saya Satrio. Ibu siapa namanya? Oh, Ibu Santi. Kenalan ya? Oh iya. Ini customer Ibu ya berarti ya. Ya. Yang jangan-jangan yang ceritakan itu. Jadi bagian beberapa orang yang suka berhutang sama Ibu ya. Begitu. Mungkin saya coba bicara dengan Ibu Inung dulu ya. Ini kebetulan Ibu Inung ini berdagang tapi juga menggunakan sistem meminjam atau berhutang, memberikan hutang kepada customer gitu ya. Sebetulnya gini Bu, hutang dalam hukum Islam juga itu diperbolehkan. Jadi yang permasalahan Ibu kenapa nggak maju itu juga sebetulnya Ibu tidak memanfaatkan bicara tentang hutang tadi. Karena hutang sebetulnya adalah sesuatu yang bisa kita ambil keberkahannya. Karena dalam agama ketika seseorang yang berhutang, Ibu longgarkan waktu ketika dia tidak mampu membayar 1 hari, 1 harinya itu adalah nilai sedekah. 2 hari Ibu longgarkan, Ibu mendapatkan nilai sedekah 2 hari. Apalagi kalau Ibu bisa
melepaskan nilai hutang tadi. Artinya mentiadakan hutang orang lain, ibu mendapatkan jaminan surga malah. Nah, itu tadi artinya bahwa hutang dalam sistem perdagangan diperbolehkan, dan hutang ini adalah juga bagian dari nilai keberkahan. Iya. Nah, artinya apa? Ibu juga harus siap. Nah, kalau ibu mau menggunakan ada nilai yang dihutangkan kepada klien atau customer ibu juga harus persiapkan modal yang memang tidak terganggu. Mungkin permasalahan ibu adalah ketika perdagangan ini modalnya terganggu. Nah, saran saya ketika modal dan kelebihan hutang tadi, ibu harus pisahkan. Oh, gitu ya Mas. Tapi kalau misalkan untuk pihak yang berhutang, menurut Mas gimana? Tadi ibu siapa? Santi ya? Iya. Oke, Ibu Santi juga jangan gembira dulu saya nasihatin ini. Wah, kan saya betul dong perlu ditolong. Ya. Nah, Ibu Santi juga harus tahu maknanya hutang. Ya, hutang ini harus terbayarkan sampai kita ajal. Artinya kita tidak boleh meninggalkan hutang saat kita mati. Karena dalam risalahnya juga Rasulullah ketika dia mensolati, untuk mensolati jenazah, yang dipertanyakan pertama adalah hutang. Apakah manusia ini berhutang? Apakah bimpulan ini berhutang? Yang kedua juga dikatakan bahwa golongan orang yang mati syahid adalah bebas dosanya, kecuali hutang. Nah, inilah begitu beratnya ibu yang harus ibu pahami, bagaimana bahwa ibu berhutang pada saatnya yang harus dibayar dan selesai. Nah, permasalahannya keluarga ada yang tahu ibu berhutang. Waduh, bahaya. Nah, ketika siapa yang tahu umur? Ketika ibu tiada, hutang ini meninggalkan segala dari amal baik kita, mengurangi segala amal baik kita. Jadi hal hutang itu sendiri harus ibu komunikasikan. Nah, boleh saya tahu nih, hutang piutang ini menjadi sebuah kebiasaan ibu atau memang ketiadaan yang sehingga membutuhkan untuk berhutang? Boleh dikasih tahu, Bu? Iya, keadaan masalah. Oh, keadaan. Jadi keadaan yang adanya jadi kebiasaan. Jadi pemasukan ibu lebih sedikit daripada pengeluaran gitu. Nah, ibu tinggal dengan suami atau? Saya sama anak saya. Oh, sama anak. Oh gitu. Berarti gini, intinya bahwa hutang disebabkan karena kita membutuhkan sesuatu yang pada saat itu kita tidak mampu. Tetapi kita juga harus bisa memprediksi untuk membayarnya. Kalau ibu asal dalam berhutang, ini berbahaya dalam kehidupan. Pertama, ibu nggak bahagia, ya kan? Setiap hari dikejar hutang. Mau ketemu orang yang tadinya kita mau silaturahmi, karena kita punya hutang, jadi tidak silaturahmi. Padahal silaturahmi juga mengandung rezeki. Nah, itu pertama. Kedua, nah budget yang ibu miliki dalam kehidupan harus betul-betul ibu jaga, jangan sampai hutang tadi melebihi daripada kapasitas kita. Biasanya sih orang berhutang itu karena memang membutuhkan, bukan karena keadaan yang harus kita adakan. Itu yang bermasalah. Kadang-kadang Mbak, mau lebaran paksa-paksa hutang, iya kan? Mau nikahan anak biar kelihatan mewah, hutang sana sini, akhirnya memaksakan. Pada akhirnya menjadi tidak baik dalam hidup, ya. Kalau bisa ibu selesaikan dengan baik-baik gitu. Nah, kalau nasihat saya buat berdua adalah bahwa satu, untuk Ibu Inung bagaimana menyikapi hutang tadi menjadi ladang amal. Tetapi untuk Ibu Santi, bagaimana hutang tadi harus terlunasi supaya hidup bahagia dan tidak menjadi beban di akhiratnya, ya. Itu aja, salam dari saya. Mudah-mudahan solusi ini bisa merubah supaya warung ibu ini bisa lebih makmur. Ibu banyak sedekah, ibu banyak memberikan hutang, tetapi tidak mengganggu modal. Itu yang saya harap. Paham ya Bu ya? Ada pertanyaan barangkali dari ibu langsung? Gimana nih? Udah puas nggak dengan penjelasannya, dengan solusinya? Mungkin ini buat pelajaran saya juga gitu kan, bahwa kalau kita menghutangkan itu adalah juga suatu sedekah, tapi memang kalau hutang itu akan dibawa mati. Itu juga ada sabdanya juga kan, Iya. Muhammad tidak akan mau ya
Titip deh. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Nah, artinya ke depan saya nanti akan mampir lagi. Mudah-mudahan tokonya langsung ke sebelah ini. Amin. Ya, gitu. Iya.